Saudara, ada sebuah kejadian di Alkitab. Di mana hari itu Jeter disuruh saudara untuk menghabisi musuh dan dia tidak mau. Kemudian saudara, muncullah seseorang yang namanya Abimelekh, anak daripada Gundik dari Sikhem. Dan dia berkata, daripada kamu punya 70 pemimpin, lebih baik satu aja. Dan mari kita bunuh semuanya. Maka terbunuhlah semuanya, termasuk Jeter. Saudara, dan dari itu anaknya yang paling kecil dari Gideon lari. Dan pada waktu dia lari saudara dia berkata, ada sebuah perumpamaan yang dia sebutkan. Dia berkata, karena pohon zaitun gak mau. Karena pohon ara gak mau. Karena pohon anggur gak mau jadi pemimpin. Maka akhirnya semak duri, yaitu Abimelekh, saudara, yang menjadi pemimpin. Hari ini saya mau berkata buat saudara. Saudara, di dalam hidupmu ada sebuah destiny besar. Saudaralah pohon zaitun, pohon ara. Saudara pohon anggur yang sudah Tuhan tetapkan. Saudara, dan Tuhan mau engkau berfungsi, engkau memimpin. Kau bergerak, kau take over daerah demi daerah. Karena kalau engkau tidak mau lakukan, maka akan ada semak duri. Mereka yang isinya cuma luka, seperti Hitler, seperti Idi Amin. Mereka yang isinya cuma pahit. Mereka yang isinya cuma saudara melukai orang lain. Akan menguasai bangsa ini, daerahmu atau keluarga. Saudara, kan ada banyak orang yang sok baik atau tidak berani mengambil resiko. Atau seperti tadi Obaja berkata, dia pecundang. Saudara, dan dia berkata, lebih baik orang lain, tapi bukan saya. Saya sekali lagi berkata, hari-hari ini Tuhan ngomong sangat kuat di hati saya. Apapun yang ada di dalam hidupmu, baik itu daerah, baik itu toko, pekerjaan, saudara, warisan orang tuamu, kesempatan kalau engkau tidak ambil hari ini, akan ada semak duri yang mengambilnya. Akan ada orang-orang lain. Saudara, kalau engkau tidak bangkit hari-hari ini, kalau engkau tidak berkata, Tuhan aku belajar, aku take over, aku bertanggung jawab, aku gendong, maka akan ada yang lain yang mengambil, memutarbalikan, memanfaatkan, dan membuat sesuatu yang negatif. Ingat itu baik-baik. Saudara, saya bersyukur. Saudara, setiap kali saya lihat, saya ini bukan orang pilihan pertama dari Tuhan. Saudara, setiap kali, saudara ada orang yang tidak mau panggilan. Saya bilang, Tuhan, bukan saya kuat. Tapi kalau mereka tidak mau, biar saya lakukannya dengan anugerah. Saudara, awal Tuhan tidak pernah percayakan pelayanan Mahanaim. Pelayanan buat orang miskin kepada saya. Tapi ada 4 pria yang ditawarkan dan tidak mau. Dan saya berkata, berikan itu kepada saya. Saudara, kemudian ada panggilan untuk menjadi pemimpin bangsa. Saudara, ada panggilan tentara. Yang isinya mungkin perang dan berkorban di tempat yang tidak enak. Saudara, sekali lagi ditawarkan kepada pria-pria. Dan ada banyak hamba Tuhan pria yang berkata, enggak lah, perang-perang enggak deh. Ngelawan iblis enggak deh. Ya lebih baik cari aman aja. Saudara, dan sekali lagi Tuhan percayakan. Saya berkata selalu, saya tidak mau semak duri. Orang-orang yang jahat, yang luka, yang marah. Yang akan pegang kendali. Tapi biarkan hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Karena saudaralah pohon ara, pohon zaitun. Saudara, engkaulah pohon anggur. Amin. Saudara, dan mari kita belajar supaya saudara semua hari-hari ini menjadi pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur atau ketiga-tiganya.
Mari kita lihat Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku, meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang-layang di atas pohon. Saudara, yang pertama, engkau yang namanya zaitun, saudara, engkau yang dipanggil untuk membawa penghormatan buat Tuhan dan untuk manusia. Saudara, kalau engkau nyembah, engkau dipanggil penyembahanmu membawa penghormatan buat Tuhan dan manusia. Saudara, kalau engkau mungkin belajar dan jadi juara, jangan berpikir itu buat dirimu. Tapi engkau harus berkata, ini penyembahan, ini prestasi buat menghormati Tuhan dan manusia. Saudara, kalau engkau seorang bisnismen sukses, saudara, maka saudara harus berkata, Tuhan, ini uangku untuk menghormati Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan manusia. Ada banyak orang tidak benar-benar mau kerja. Sehingga mereka yang mau kerja adalah mereka yang anak dunia. Yang uangnya buat hal-hal yang sangat menajiskan. Saudara, mari kita lihat apa itu zaitun. Saudara ya, zaitun, zait, saudara. Saudara, kita ambil dari beberapa, saudara ya, huruf. Saudara, dan yang pertama itu taf, saudara. Saudara, dan kita tahu ya, taf adalah apa? Saudara, mereka yang punya, saudara, memiliki kepekaan tinggi. Mereka yang tahu destininya dengan tepat. Saudara, dan kalau saudara mau jadi zaitun, saudara harus gabungkan antara ilahi, ya, saudara, dengan sebuah ketetapan hati. Tahu siapa saudara, tahu tujuan saudara, tahu apa yang saudara mau kerjakan. Saudara, ada banyak orang kalau ditanya gini, mau jadi apa? Gak tahu. Saudara, ada banyak orang tujuan hidupnya apa? Gak tahu. Saudara, dan saya bersyukur dari sejak muda. Saudara, saya tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tuhan mau untuk saya menjadi pemimpin. Tuhan mau untuk saya, saudara, membawa lawatan. Saudara, dan hari ini kalau saudara tanya untuk apa uang saya? Untuk lawatan. Untuk apa hidup saya? Untuk lawatan. Untuk apa saya berdoa? Untuk lawatan. Untuk apa, saudara, saya bekerja? Untuk lawatan. Dan saudara gak bisa berkata begini, saya punya tujuan, tapi saudara gak punya konsisten. Saudara gak punya, saudara, decision. Saudara gak punya ketetapan hati. Saudara, berapa tahun saya sudah berdoa buat lawatan, mungkin lebih dari 40 tahun. Kenapa? Karena dari umur 10 saya sudah menerima penglihatan itu. Oh, saya berdiri, saudara, di depan ribuan orang, jutaan orang. Saudara, kalau saudara tanya berapa M, saya sudah gak tahu. Saudara, kalau saudara tanya berapa kali deklarasi, sudah gak tahu. Tapi kalau saudara tanya sampai kapan? Sampai saya lihat itu di depan mata saya. Sampai saya lihat lawatan terbesar. Sampai saya lihat di jalan-jalan penuh dengan orang-orang yang menyembah Tuhan. Sampai saya lihat semua sungai isinya orang dibaptis. Sampai saya lihat di pesisir-pesisir semuanya isinya KKR dan orang-orang dilawat Tuhan. Sampai saya lihat semua gedung penuh dengan jiwa-jiwa. Sampai saya lihat semua gereja dibuka kembali dan menyembah Tuhan. Sampai saya lihat semua orang kaya, saudara, akan datang dan menyerahkan uangnya untuk kerajaan Tuhan. Sampai semua pemerintah mengaku Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya yang bisa menolong. Dan prinsip saya, dengan sedikit orang atau dengan banyak orang, itu tidak akan
menghentikan. Karena kemenangan bagian Tuhan. Dan sudah Dia berikan buat kita. Persoalannya apakah saudara punya ketetapan? Tapi banyak orang dia tidak seperti Zaitun. Kesenggol dikit, sakit hati, keluar. Yang dulu teriak lawatan, sekarang bilang bohong tuh lawatan. Saudara nanti saudara ya berdoa minta pacar, gak dapat pacar. Saudara langsung bilang, Tuhan gak sayang saya. Saudara mengerjakan pemimpin, kemudian sudah baik-baik mengerjakan tugas, disamber dimarahin sama pemimpin. 3 hari gak doa. Kau bukan Zaitun. Karena Zaitun, saudara, orang yang punya ketetapan. Zaitun juga orang yang punya kepekaan. Tapi Zaitun juga orang yang tahu kemana tujuannya. Taf yang kita sering angkat. Taf kita tahu kemana. Saudara kemudian kalau saudara mau saudara ini Zaitun. Saudara ini mewakili dunia dengan kebijaksanaan. Saudara bijaksana itu mulai dari cara pakai waktu. Cara pakai uang. Ngomong. Dan Daniel 12 berkata mereka yang bijaksana akan bersinar. Seperti matahari. Dan membawa banyak orang kepada kebenaran. Saudara kalau saudara ini merasa bijaksana tapi duit saudara kumpulin terus disimpan sampai keburu Tuhan Yesus datang, itu bukan bijaksana, itu goblok. Loh saudara bilang kenapa Bu? Ada ayatnya. Hai orang kaya yang bodoh, engkau menyimpan dan menyimpan. Tidak tahukah bahwa waktumu sudah habis dan tempatmu di neraka. Kalau saudara ini ya berpikir saudara bijaksana. Dan saudara hari-hari ini saudara tidak bergerak. Saudara bukan orang bijaksana. Karena Alkitab berkata orang yang bijaksana akan tetap kuat dan bertindak. Saudara kalau saudara berpikir saudara bijaksana. Tetapi hari-hari ini saudara mungkin saudara begitu ketakutan. Saudara kok tidak bijaksana. Karena orang yang bijaksana akan sangat kuat firm. Gak pernah kehilangan. Saya baca ide ataupun kekuatan. Saya baca punyanya Jack Ma. Saudara saya itu suka sekali membaca semua orang sukses. Baik itu teorinya, baik itu cara mikirnya, baik itu saudara ya. Saudara cara kerjanya, biografinya, saya suka banget. Saudara dan saya baca punya Jack Ma dan Jack Ma bilang begini. Kasih saya pekerjaan yang susah yang tidak mungkin. Kasih saya yang orang lain tidak mau. Kasih saya yang orang berkata ini tidak bisa diselesaikan. Maka itu bagian saya. Tapi kalau misalnya ada orang datang ke tempat saya, dia bilang menawari saya kerjaan yang sangat gampang. Saya akan lempar ke anak buah saya atau bahkan mahasiswa saya. Karena Jack Ma juga seorang dosen. Dan dia ngomong dengan gayanya, dia bilang gini, hina buat saya. Kalau saya kerjakan yang gampang, yang semua orang bisa. Ya, dia bilang hina. Itu kerjaan anak buah saya. Dan dia bilang dalam hidup saya, dalam soal saya dagang, saya punya prinsip itu. Saya akan cari tempat yang paling susah ditembus. Dan saya berkata, kita kuasai itu. Kita cari, dia bilang. Saudara dia bilang, peluang yang paling kecil. Pasti gak direbutin orang lain. Dan kitalah akan menjadi satu-satunya yang ada di daerah itu. Saudara ini mental. Ya. Dan saya selalu tanamkan ini buat Mahanaim. Saya selalu berkata, apa yang lain tidak mau kerjakan, kita kerjakan. Yang mereka berkata susah, maka buat kita, itu makanan kita sehari-hari. Yang orang lain berkata, saudara,
Itu membutuhkan pengorbanan. Kita berkata adalah kehormatan kalau kita bisa berkorban. Yang orang berkata itu terlalu tinggi, maka kita berkata waktunya menggunakan supranatural untuk mencapai yang tidak mungkin dilakukan manusia. Itu zaitun. Itu zaitun. Apakah ada itu mental itu di hidup? Saudara, tapi zaitun juga dari zayin. Saudara, zayin artinya pedang. Saudara, ada dua sisi. Artinya disenjatai atau terus diukir hidupmu oleh Tuhan. Hari ini sebuah pertanyaan. Seberapa engkau membolehkan hidupmu diukir oleh Tuhan? Saudara, ada sebuah acara pelantikan daripada pasukan khusus. Saudara, maka pada saat mereka sudah dilatih, saudara, dan mereka sampailah pada acara pelantikan pasukan khusus. Maka ada lambang khusus pasukan yang itu akan dibakar dengan api. Saudara, dan kemudian itu akan dicapkan di tangan saudara. Dan kalau ada jeritan, kalau ada gak ada modal dipegangin itu saudara ya. Mereka akan sangat bangga. Dan mereka akan sodorkan tangannya. Saudara, saya pernah lihat filmnya, mereka akan berdiri seperti ini. Dan waktu pemimpinnya itu ngecap besi panas ya. Jelas ya. Muka mereka itu gak ada yang gitu saudara ya. Wah, yang namanya apa ya? Proud. Kebanggaan. Mereka itu teriak yel-yel saudara pada waktu dicap. Ada yang teriak wah gitu saudara ya. Teriak kemenangan. Teriak yel-yel. Saudara teriak sukacita. Saudara, dan pada waktu saya lihat itu Tuhan bilang, mereka tahu persis siapa mereka. Mereka tahu persis. Saudara, mereka buat mereka menahan kesakitan. Saudara, itu kebanggaan karena apa? Ada tanda ukiran siapa mereka di tubuh mereka. Dan hari ini saya berkata, apakah ada ukiran cinta di hatimu? Saya bangga kalau anak saya boleh meninggal di Bantar Gebang karena virus. Karena itu adalah ukiran perjanjian. Perjanjian lawatan. Saya bangga kalau saya berkali-kali tabrakan. Karena itu adalah perjanjian didikan Tuhan dan harga yang sangat murah. Saya bangga, saudara. Kalau kaki saya pernah sobek. Saudara, dan hari itu saudara, kaki saya sobek, kaki saya bengkak. Beberapa orang tahu bengkaknya itu, haleluya, puji Tuhan. Gede banget saudara. Saudara, dan hari bersamaan dengan bengkaknya itu, saudara, padahal itu bengkaknya, saking bengkaknya celana itu harus digunting saudara. Gak bisa saudara, gak bisa keluar sama sekali, harus digunting. Dan saya harus ganti celana, saudara, ukurannya 3 kali lipat. Saudara, kenapa? Gak bisa masuk sama sekali. Saudara, dan percayalah itu sakitnya, haleluya, puji Tuhan. Dan hari itu saudara, ada acara buat donatur. Dan waktu ada acara buat donatur, Bu Iren waktu itu berkata, Bu, gimana? Dibatalin atau ditunda? Saya bilang enggak. Saya akan tetap khotbah. Dan saya dengan bangga saudara, boleh berjalan dengan terseret-seret. Dan saya khotbah. Dan itu adalah ukiran. Ukiran.
Saudara, dan selesai dari situ, saudara, salah satu donaturnya itu dokter. Dan dia berkata, Bu, itu harus disedot keluar darahnya. Saudara, dan saya bilang, oke, besok saya bisa. Dia bilang, itu operasi ya Bu, ya karena harus disedot semua darahnya. Saudara, dan dia berpikir, saya datang dengan orang dan dia berpikir saya menyiapkan diri untuk saudara ya nginep saudara. Saudara, saya datang sendiri. Dan saya bilang gini, Dok cepetan dok, sore saya ada pelayanan lagi. Dan dia bilang, Bu yang lain nginep 2 hari. Saya bilang enggak apa-apa, percayalah saya enggak usah nginep. Saudara, dan begitu dia bilang gini, Bu kita bius total ya. Ya langsung aja dokter. Saya bilang langsung aja. Percayalah Tuhan pegang kendali. Saudara, dan dokternya bilang begini. Ada banyak orang. Dia mengaku hamba Tuhan atau bahkan dokter. Pada waktu menghadapi pisau operasi. Mereka bergetar. Mereka kelihatan sekali. Tetap khawatir dan tetap takut. Tapi dia bilang, saya enggak lihat itu sedikit pun di ibu. Saya bilang, saya tahu Tuhan pegang kendali. Saudara, dan selesai operasi, saya bangun dan dia berkata, Bu mestinya tinggal. Saya bilang, enggak apa-apa, percayalah. Kasih saya waktu setengah jam. Dan saya akan turun dan saya akan pulang. Saudara, dan dia bilang, itu pasti nanti goyang. Karena darah ibu keluar sangat banyak. Dan juga pengaruh obat bius. Saudara, dan saya senyum dan saya berkata, goyang dikit pun saya akan biasa untuk menghadapinya. Tenang aja. Saya bilang. Saudara, dan setelah setengah jam, semua dicabut. Dan saya jalan sendiri pulang. Saudara. Dan saya gak ada yang namanya saya batalkan pelayanan. Gak ada. Tapi kadang-kadang saya berkata kepada banyak angkatan yang baru yang dibawa. Cengeng banget. Saudara baru masuk angin, pusing. Gak bisa masuk. Maaf ya Bu, diare. Gak bisa masuk. Saudara coba bayangkan apa yang terjadi dengan Bu Nike ya. Tulang itu patah. Berjarak sampai saudara antara, saya lihat fotonya. Jadi ini tulang saudara ya, berjarak kurang lebih 2 cm saudara, patah. Nyelesain tuh perang. Naik tuh ke lantai atas. Itu ukiran cinta. Itu ukiran korban. Itu ukiran kepahlawanan. Itu ukiran saudara kesetiaan. Dan itulah anak kebanggaan. Tapi berapa banyak saudara? Hanya tersinggung. Jadi hater. Saudara, seberapa banyak kau berani membiarkan dirimu diuji? Seberapa banyak kau melayani bukan karena manusia, tapi karena destinimu. Saya melayani tidak pernah karena seorang manusia. Kalau karena seorang manusia akan mudah sekali saudara kecewa. Tapi saya melayani karena ada kekasih Raja Panglima yang selalu memberi contoh dan teladan sampai mati di atas kayu salib. Tapi sayin juga artinya saudara dipersenjatai. Kadang-kadang saya sedih banget saudara ya. Saudara, pada waktu saudara disuruh deklarasi aja tentang misalnya kemiskinan, ayat kemakmuran aja gak tahu. Deklarasi kemiskinan. Pakai ayat apa ya Bu? Saudara bayangkan. Bagaimana engkau bisa disebut zaitun yang hidupmu
Bahkan sesuai dengan Kidung Agung. Seluruh tenggorokannya ini menara yang isinya semua senjata. Betul? Seberapa banyak saudara tahu tuh setiap keadaan. Ayat demi ayat. Dipersenjatai. Itulah Zaitun. Saudara, kita teruskan, kita percepat. Saudara, secara global Zaitun. Saudara, itu artinya mempunyai bobot. Menjadi mulia. Menjadi kaya. Berlimpah. Dan punya kuasa melipat ganda. Anak muda siapapun saudara. Saudara muda itu bisa usia muda di dalam kerohanian. Atau muda saudara ya, benar-benar di usia muda. Belajarlah punya tekad. Bahwa apapun di tanganmu akan menjadi besar. Dan akan berlipat kali ganda. Saya mewarisi apa yang namanya dari ayah saya, iman. Saudara, dan di tangan saya, iman itu menjadi makanan, menjadi kekuatan, menjadi pokok, menjadi kota. Why? Karena Bekasi adalah kota apa? Iman. Indah, menyenangkan, dan aman. Saya kembangkan. Saya bisa berkata, bukan karena sebuah kekuatan saya, tapi tekad dan cinta dan bersama Tuhan. Saya berkata, apapun yang dari ayah saya, di tanganku akan jadi 7 kali lipat. Saudara, saya mewarisi dari ibu saya pelayanan orang miskin. Saudara, pelayanan orang miskin itu enggak dari papa saya, saudara, dari ibu saya. Saudara, dari umur saya 3 tahun, 4 tahun, saya sudah dibawa ke orang jompo. Saya dibawa ke panti asuhan. Saudara, untuk melayani, untuk mendoakan, untuk jadi mainan nenek-nenek. Saya dulu protes sama mama saya karena bilang gini, mama kenapa sih setiap bulan saya mesti dibawa ke tempat oma-oma yang baunya gak enak banget. Dan kemudian itu oma-oma mesti pegang-pegang tangan saya, pelukin saya, ciumin saya dengan bau, maaf kata ya, bedak bau minyak angin, minyak kayu putih. Saudara, sejujurnya saya tuh benci banget sama bau minyak putih dulu ya. Karena apa? Itu bau oma-oma saudara. Itu bau oma-oma saudara. Tapi sekarang gak tahu kenapa saya sudah berdamai banget dengan minyak kayu putih. Saudara, dan itu dulu bau oma-oma yang saya berkata saya anti banget. Saudara, dan hari itu mama saya dengan tegas. Mama saya tuh jangan dipikir lemah lembut saudara ya. Wah, namanya aja kiat. Kiat itu artinya kuat. Mama saya itu lurus tak tergoncangkan. Kalau papa saya bilang dia per. Ditekan, nunduk sebentar, balik lagi. Saudara ya, dia bilang begini dengan saya. Pokoknya itu pelayanan kita. Dan bagianmu cuma datang ke situ, membiarkan dirimu diciumin, dipegang sama oma-oma. Dan itu akan membawa kebahagiaan. Gak ada muka jelek. Enggak ada rewel. Sampai semua oma puas pegang-pegang kamu. Saya sebel banget sebenarnya. Saudara itu ya, nanti omanya bilang, aduh kayak cucu saya diemek-emek, dipegang-pegang, dicium-cium. Ya kayak beginilah tampangnya ya dulu ya. Saudara ya, tapi saya 3 tahun ya mulai dibawa ke saudara, ke oma-oma. Dan semua oma pegangin. Kadang-kadang saudara, waduh badan saya rasanya udah bau semua minyak kayu putih. Saudara, tetapi begitu saya mengerti. Saya warisin itu. Dan hari ini saudara tahu. Pelayanan kita ada rumah singgah. Ada yatim piatu. Saudara kita kemanapun. Saudara kita menolong orang miskin. Karena sekali lagi ada sebuah tekad. Di tangan saya. Warisan apapun. Akan 7 kali lipat. Bisakah saudara? Saya percaya kalau di hati ada tekad itu. Maka setiap saudara
sudah akan menduduki setiap provinsi dan menggoncangkan dunia. Saudara, saya itu kadang-kadang sebel sama yang di sini, maafkan saya. Saya cinta saudara, tapi sekaligus juga sebel. Sebel itu senang betul. Saudara bayangkan ya, kalau Mbak Susan sama Mas Nur, yang bekas pembantu saya, dia selalu ngomong begini. Kenapa ya Bu, orang itu di Mahanaim senang? Saya emang gak senang banget di Mahanaim. Karena buat apa di sini saya gak bisa bersinar kok. Di sini saya gak punya apa-apa. Tapi sejak saya berangkat ke Papua, ke Enarotali, saya punya tanah lebih besar dari ibu. Punya rumah lebih besar dari ibu. Saya keliling Papua, saya ngajar. Saya berdoa, saya jadi pemimpin, saya jadi pendeta, ibu dokter, bapak dokter. Saudara, dia berkata saya punya sekolah, punya radio, punya rumah makan. Saya bilang, benar Nur, benar San. Saya juga heran kenapa mereka tetap di sini. Kalau saya, mereka akan pilih berkata, kasih aku satu provinsi, kasih aku satu kota. Karena satu kota terlalu kecil buat aku dan orang-orang yang ada di Bekasi. Saudara, terlalu kecil. Biar bagaimana saudara, walaupun saya juga kangen kadang-kadang sama Stephen. Tapi Stephen itu tekadnya juga sama. Dia bilang gini, terlalu kecil. Satu pelayanan, satu tempat antara saya dan Joshua. Joshua pegang apa, saya akan pegang yang lain. Joshua ada di mana, mama ada di mana, saya akan pegang kota lain. Karena itu dia gak pernah mau pegang kota Bekasi, saudara. Karena dia pegang Pekalongan, dia taklukkan pelayanan lain, kondisi lain. Saudara, dia taklukkan dagang. Saudara, kadang-kadang saya itu kalau lihat dia bilang begini, orang Mahanaim. Walaupun saya juga kangen, saudara, dia ilahi. Tapi dia bilang begini, orang Mahanaim semuanya cuma berani di kandang. Dan gak berani menduduki yang namanya bisnis dan semua pekerjaan di luar. Karena itu saudara, dia bertekad. Saudara, dia menguasai yang namanya bisnis dunia sekuler. Saudara, dia punya, saudara ya, ini kerjaan dia ya, kerjaan dia. Saya mau anak-anak muda dan orang tua itu, aduh, saya tuh heran loh sama orang tua. Banyak orang tua gini, anaknya disuruh kerja aja ngomong gini, aduh nanti siapa yang bantuin saya? Aduh dia itu lagi sekolah dan pelayanan, nanti kalau tambah kerja keburu enggak? Aduh, buat saya maaf ya, maaf. Saya jijik banget. Engkau menjadikan anakmu sangat lemah. Saudara, biar bagaimana, saudara, Stephen itu sekolah S2 biaya sendiri. Dan pada waktu dia sekolah S2 di sana, dia pegang 4 pekerjaan. Dan dia pegang pelayanan. Saudara, pagi dia ada, saudara, sekolah. Kemudian setelah itu, saudara, dia pegang restoran. Setelah restoran, saudara, dia pegang yang namanya jadi cleaning service. Setelah cleaning service, saudara, malam dia pegang, saudara, untuk merawat orang tua. Dan hari libur dia akan jualan bir, saudara, di stadion. Saudara, dia pulang setelah dia bayar uang sekolah. Dia pulang, dia bawa, saudara, 200 juta. Dan itu dia pakai untuk buat kandang ayam. Hari ini itu anak punya berapa? 4 kandang ayam. Saudara, dia masih kelola pabrik sumpit. Dan dia baru buka lagi showroom besar banget di Tangerang. Buat apa? Mobil bekas. Saudara, dan dia belum selesai. Dia sudah 2 kali sekolah. Sekolah lagi. Sekolah apa? Saudara, sekolah reksadana, sekolah saham itu loh saudara. Saudara, dan dia sekolah juga properti. Dan dia bilang, saya juga lagi sekolah khusus tambak udang. Saudara, apa yang saya mau katakan? Seberapa saudara ini bisa bijaksana ngatur waktu? Seberapa saudara ini bisa berkata, ya saya duduki tempat-tempat yang orang lain belum duduki.
Saudara, Joshua pegang 5 unit. Dan itu belum selesai, ada banyak kerjaan lain. Jadi saya heran ada orang tua yang memanjakan anaknya. Dan berkata gini, udah capek ya nak. Sekolah udah capek, habis itu pelayanan udah penuh. Gak ada, saudara. Kamu mau jadikan anakmu apa? Kalau saudara mau jadikan anakmu Zaitun, biarkan dia jadi. Tapi saya gak bisa memaksa. Dan anak-anak, kalau mentalmu memang cuma berkata, maaf ya bu, belajar saja terlalu berat buat saya. Dan kemudian main game. Sorry ya, you are nothing. Dan kamu harus tahu itu. Anak saya mulai kerja semua umur 7 tahun. Joshua jualan jelly umur 7 tahun. Joshua melayani Tuhan, ngajar rumah singgah mulai 5 tahun. Saya mungkin saudara bosan dan berkata, bu, ibu terlalu membanggakan anak. Enggak, saya mau setiap saudara adalah anak saya. Amin. Anak STT engkau anak saya. Amin. Engkau harus 7 kali lipat lebih besar dari saya. Saudara pulang, kuasai yang namanya gereja bapakmu dan satu kota harus berubah. Pemenang mana pemenang? Sudah hilang, sudah bertugas. Ya pemenang doa keliling kalau nggak salah ya, atau kemana sudah? Saudara, ya doa keliling ya Pak Steve ya. Saudara, setiap saudara. Saya itu kalau lihat Pak Steve, nah itu saya baru senang. Saudara, dulu Pelangi, satu orang dalam sehari harus ngajar berapa Pak Steve? 14. Satu orang. 14 titik. Itu keren. Jadi Rock, jangan bangga ya. Saudara, Rock itu seringkali saudara bangga gini. Saya udah pegang 1 titik, saya pegang 2 titik. Maaf ya, maaf. Di usia mudamu saja, kamu 1-2 titik sudah mengeluh. Pelangi tanya, 14 titik satu orang. Satu orang. Saudara, sekali lagi. Saya berharap saudara mengerti. Upgrade kembali hidupmu. Dan jadikan hidupmu Zaitun. Yang benar membawa kehormatan bagi Tuhan. Dan bagi manusia. Saudara, saya cepat saja, masih banyak sebenarnya. Saudara, zaitun adalah untuk minyak urapan. Saudara, di dalam Keluaran 27 ayat 20 berkata, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumpuk yang murni untuk lampu. Seberapa hidupmu mau dihancurkan dalam arti yang positif dengan Tuhan dan menerangi sangat banyak. Sangat banyak. Zaitun tumbuh di tempat kering. Zaitun tetap hijau walaupun saudara musim dingin. Siapa yang pernah ke Israel dan lihat pohon zaitun di tempat gersang panas, hijau semuanya. Gak pernah lihat pohon zaitun, saudara ya, pohon zaitun apa istilahnya, rontok daunnya terus tinggal tiang-tiang, tinggal rantingnya. Pernah lihat? Penuh daun, penuh buah. Saudara, dan yang ajaib kalau saudara ke Israel, saudara petik daunnya tidak busuk. Saudara bawa aja, saudara ya, petik daunnya, taruh aja di mana, nggak usah dikasih air. Taruh aja saudara di mana, dia akan mengering. Tetapi tidak pernah busuk. Gak pernah busuk. Gak kayak daun yang lain yang busuk, rontok dan gak rontok loh. Saudara, ini zaitun. Ini zaitun. Saya berdoa, saudara mengerti kualitas untuk menjadi zaitun. Saudara, yang kedua, lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara. Hakim-Hakim 9, 10 sampai 11. Jadilah raja atas kami, tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka.
Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan melayang-layang di atas pohon. Saudara, yang luar biasa daripada Ara ini adalah Tov. Baik. Sungguh amat baik. Berkenan, menarik. Saudara, bahkan di Israel, pohon ara itu tumbuh di sepanjang jalan dimanapun. Dan sepanjang musim. Saudara, waktu itu kami pernah ke Israel, kami berhenti di toilet. Nah ya, saudara, di toilet dan isinya semua pohon ara, tinggal dipetikin, kita makan. Saudara, gak ada yang ngerawat, gak ada yang nyiram, gak ada. Saudara, kalau saudara nanti pelajari, itu dikatakan begini, celah 1 sentimeter aja. Saudara, misalnya ada tanah, cuma ada 1 sentimeter yang gak dibeton. Dan itu jatuh, maka ara bisa tumbuh di situ. Di tebing yang sampai 90 derajat, saudara, ara bisa tumbuh di situ. Saudara, dia gak pernah bisa dihambat untuk tumbuh. Dan selalu akan berbunga dan berbuah. Karena itu Yesus sampai mengutuk. Kalau ada pohon ara gak berbuah, saudara, sudah ada bunganya tapi gak berbuah, itu kebangetan. Makanya udah mati aja lah. Dia selalu manis, selalu berbuah. Bisakah saudara itu punya 9 buah roh? Kasih, sukacita, kesabaran, dan semua orang lihat. 9 buah roh itu lihat dimanapun. Saudara, saya itu kemanapun ya. Selalu kalau Joshua pergi kemana ya, saudara, orang itu sampai telepon saya. Apalagi dulu waktu belum tahu kalau Joshua sudah punya pacar dan ditetapkan sama Tuhan sama Kesia. Aduh, saudara, yang minta buat dia jadi, istilahnya ya, saudara ya, mantu, itu banyaknya minta ampun. Saudara, bayangkan kan apa? Pergi sama tante-tante. Hari itu pergi pelayanan tante-tante ke daerah. Sebelum dan tidak ada air. Jadi tante-tante itu mesti nimba. Terus kemudian saudara ditaruh di ember. Tantenya belum bangun. Dia sudah ambilin, timbain buat tante-tante. Begitu tantenya bangun, lihat saudara ya, ada air, langsung bilang gini, Bu Iin boleh gak jadi mantu? Dia bilang begini, anak zaman sekarang yang punya mata melihat, embernya kosong. Dan kemudian nimbain, gak banyak. Saudara, dia pergi ke Israel. Begitu pergi ke Golden Gate, saudara, dia jadikan badannya buat apa itu, pijakan buat orang naik. Betul ya tante ya? Ya. Saudara, itu saya itu gak tahu, belum sampai. Saudara, udah HP saya penuh. Dan ngomongnya begini, tante-tante lagi. Aduh Bu, itu pangeran ibu menyediakan kakinya, saya gak tega dia diinjak banyak orang. Bu, itu pemimpin sejati yang seperti itu gak pernah saya lihat. Saudara, kemarin tante Oma ulang tahun dan Joshua enggak saya suruh. Langsung ngajak nari, gendong Oma. Yang daftar langsung saudara. Aduh Bu, boleh enggak sih katanya ya. Digendong sama Joshua katanya ya. Saudara, buahnya manis. Saudara, ke Pekanbaru. Ada udah banyak tuh yang ke Pekanbaru. Saudara, saya ditelepon lagi di line Bu, boleh nggak Joshua tinggal pindah ke Pekanbaru? Saya bikinin pabrik. Saya kasih pabrik saya semuanya. Kalau Joshua saya kasih. Saudara, buahnya manis. Pemenang. Kalau kamu itu ara dan buahnya manis.
maka semua orang akan berkata, ambil pabrikku, ambil restoranku. Karena aku percaya di tanganmu akan jadi besar. Saudara, buahnya manis. Tapi jangan orang lihat saudara bilang gini, gobloknya ini anak. Saudara nanti lihat bilang, enggak sopannya, nyentuh aja enggak. Nyapa aja enggak. Lihat lagi, saya benar-benar enggak tahan ya, lihat mukanya ya. Saudara, sekali lagi, apakah engkau itu arah? Atau engkau semak duri? Yang isinya cuma kering. Melukai saudara. Dan gak ada buahnya sama sekali. Saya berdoa, orang kan berkata, tof, manis, manis. Saudara memikat, menyenangkan. Mari kita teruskan. Saudara, ada sangat banyak dari kata-katanya bagus banget. Ada alef, ada he. Saudara, jadi kalau saudara itu pohon ara, saudara harus terus melekat, berjalan dengan Roh Kudus. Tapi next, saya tidak lama-lama karena waktu. Anggur. Hakim-Hakim 9 ayat 12 sampai 13. Lalu kata pohon itu kepada pohon anggur, mari jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia. Saudara, sebenarnya pada waktu saya bicara soal anggur, saya ingat apa yang Tuhan pernah tunjukkan pada saya. Tuhan bilang begini, pada waktu aku menciptakan buah anggur, aku taruh cintaku di setiap biji anggur itu. Sehingga pada waktu dia tumbuh, maka yang daripadanya ada cinta, ada kelimpahan, ada pesta, ada warna darah itu. Saudara dan Tuhan sangat ingin. Setiap kita itu orang berkata ada cinta, tapi juga ada darahnya. Saudara, ada passion di dalamnya, ada semua. Darah itu bicara warisan, DNA. Ada DNA ilahi yang terpancar. Saudara, dan anggur itu menyukakan Tuhan dan manusia. Sampai nanti di surga loh saudara, kita akan masih minum anggur. Kita tahu kalau kita perjamuan itu melambangkan darah Yesus. Anggur. Dan hari ini saya mau seberapa saudara, setiap kali saudara bicara, setiap kali saudara bertindak, saudara menggetarkan hati Tuhan. Menggetarkan. Dan Tuhan bilang, aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta dengan caranya menyembah. Aku jatuh cinta dengan caranya belajar. Aku jatuh cinta dengan caranya mencintai, berkorban, melayan. Seberapa di sini ada anggur-anggur manis yang terus menggetarkan hati Tuhan. Saudara, anggur itu yang paling keren. Ada fav. Dan fav itu artinya apa? Hubungan, keintiman. Saudara, orang yang disebut sebagai anggur, orang itu punya keintiman dengan Tuhan, dengan manusia. Saudara, sejujurnya ada banyak orang itu berjarak dengan Tuhan. Dan saya tidak tahu dengan saudara ya, tadi pagi saya sebenarnya pengen ajak saudara dalam penyembahan yang tidak berjarak dengan Tuhan.
Tapi dari pagi saya merasakan susah sekali. Ada terlalu banyak dari saudara itu punya lapisan. Walaupun lapisan itu mungkin transparan. Tetapi lapisan itu membuat saudara berjarak dengan Tuhan. Saudara, lapisan itu bisa kemarahan, kesuaman, kebosanan. Saudara apa saja. Saudara itu bisa menjadi pembatas, pemisah antara saudara dengan Tuhan. Saya tidak tahu dengan saudara ya, tapi saya ini begini ya. Kalau saya ini doa atau baca Alkitab atau nyembah atau deklarasi, kalau enggak keluar dari sini, saya enggak bisa. Jadi saya akan diam dulu sampai saya rasakan itu keluar dari sini, keluar dari hati saya. Bahkan kalau bisa saudara, keluar dari setiap sel saya. Sampai setiap sel saya menjerit. Sampai setiap sel saya bersukacita. Sampai setiap sel saya merasakan getaran dengan Tuhan. Seirama, segelombang, sefrekuensi. Tapi berapa banyak yang saudara membiarkan kebekuan bertahun-tahun, kemarahan, mungkin minder, mungkin saudara apapun pikiran. Sehingga sebenarnya saudara berjarak. Mungkin buat beberapa orang, saudara berkata maksudnya bagaimana. Jarak. Saudara bisa deklarasi 30 kali. Jarak. Saudara, dan jarak itu membuat saudara menerima sangat sedikit. Tapi satu sentuhan, satu kata dari Tuhan tanpa jarak itu menyembuhkan, membangkitkan, memulihkan, melahirkan, menciptakan. Dan hari ini saya cuma bisa berkata, jadilah anggur, jadilah ara, jadilah zaitun, dan jangan pernah jadi semak duri. Biar setiap orang menikmati hidup, menikmati hidup. Mulai dari orang yang paling rendah, orang di atas, orang di mana saja, harus menikmati. Menikmati. Saya berdoa, biar pagi hari ini engkau berfungsi. Tidak ada satupun dari kita yang akan jadi semak duri, tinggal di padang gurun tanpa fungsi. Tapi biar setiap kita menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa.